Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para sahabat, kembali lagi bersama kami di channel Aminah Hijrah dengan metode ngaji bersama. Baik para sahabat, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makhrajul huruf, yaitu wa, perbedaan wa dengan za, sin dengan shin, ha, kha, ja. Kita sudah mempelajari itu, dan alhamdulillah sudah ada teman kita yang menjawab di bawah di kolom komentar jawabannya yang benar, dan insya Allah mudah-mudahan nanti akan diproses oleh admin kami. Mudah-mudahan dialah yang mendapatkan hadiah utama dari kami, yaitu dari salah satu uang ataupun voucher ataupun pulsa. Dia akan mendapatkan salah satu dari itu, nanti insya Allah akan diproses oleh admin kami. Nah, baik para sahabat, seperti jawaban teman kita yang di bawah kolom komentar, di sini juga saya akan memperjelas jawaban dari soal kita yang kemarin. Nah, kita buka ya para sahabat, sebelum kita lanjut ke pelajaran ke materi yang selanjutnya. Langkah baiknya kita mengkoreksi ataupun memeriksa jawaban dari soal yang kita pertanyakan kemarin. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Fatihah, pertanyaannya, berapakah huruf dha di surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ayat 5 dan huruf za? Nah, di surah Al-Fatihah huruf dha itu ada satu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja para sahabat, siratal ladzi, alladzi. Nah, para sahabat bisa melihat Al-Qur'annya kembali. Siratal ladzi, alladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di surah Al-Fatihah awalnya cuman satu. Huruf za tidak ada di surah Al-Fatihah. Lanjut ke surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Di surah Al-Baqarah huruf za itu ada 3 para sahabat. Setelah kita periksa kembali, huruf za di surah Al-Baqarah ada 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walikal, kitabul la raiba fih. Nah, itu satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minu. Nah, itu wa. Berarti itu wa yang kedua. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima. Berarti ada 3. Berarti huruf wa di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ada 3. Di surah Al-Fatihah ada 1. Nah, kita periksa kembali apakah ada huruf za di surah Al-Baqarah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf za berada di ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Berarti 1. Yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. 2. Unzila ilaik. Ingat ya para sahabat, kalau za jelas, za. Kalau wa agak tebal. Unzila ilaik 2.
Yang ketiga, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. 3. Berarti huruf za di surah Al-Baqarah ada 3. Berarti huruf za di surah Al-Fatihah ada 1. Huruf za di surah Al-Baqarah ada 3. Huruf za di surah Al-Baqarah ada 3. Berarti total huruf za di antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ada 4. Dan huruf za di antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ada 3. Sampai situ paham para sahabat? Mudah-mudahan dengan tutorial ini, dengan video ini, para sahabat tahu perbedaan di mana apa huruf za dan apa itu huruf za. Paham para sahabat? Oke, lanjut. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang makhrajil huruf yang lainnya, yaitu sa dengan sya. Nah, di materi kali ini, itulah yang akan kita bahas, itulah yang akan kita perdalam. Sebenarnya para sahabat, sa dengan sya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu adalah model yang sama, akan tetapi mempunyai perbedaan di titik. Sa tidak ada titiknya, sya tidak ada, sya mempunyai titik 3. Berarti ketika kita membedakan, ketika kita ada yang ditanya, ada yang menanya apa perbedaan huruf sa dengan sya, simpel saja para sahabat. Sa tidak punya titik, sya mempunyai titik 3. Contohnya, kalau sa itu jelas ya para sahabat, sa. Contoh huruf sa, kita tengok dalam surah Al-Baqarah juga, itu di ayat 7. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Sam'ihim itu huruf sa, shim. Sam'ihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun walahum gisha. Nah, itu perbedaannya para sahabat. Di ayat 7 dua-duanya ada. Ada huruf sa, ada huruf sya. Berarti mudah ya para sahabat cara membedakannya. Sa dengan sya. Sa, sya. Sa, sya. Paham para sahabat? Jadi itu perbedaannya para sahabat. Mudah-mudahan para sahabat setelah melihat video ini bisa membedakan mana huruf sa, mana huruf sya. Karena pada dasarnya para sahabat, yang saya lihat banyak di saat ini, banyak di kalangan kita, apalagi para pemuda, sa disamakan dengan sya, sya disamakan dengan sa. Itu tidak boleh para sahabat. Ketika kita salah dalam mengerti, ketika kita salah dalam membaca ayat suci Al-Quran, dan itu juga salah dengan mengertikan Al-Quran. Hati-hati para sahabat. Itulah pentingnya mempelajari makhrajil huruf daripada istilahnya irama. Perlu kita ketahui para sahabat, yang paling penting yang dipelajari dalam membaca Al-Quran itu yang pertama tajwid. Kita bisa membaca Al-Quran, kita mengenal hurufnya. Yang kedua itu tajwid. Terus yang ketiga makhrajil huruf. Yang keempat adalah irama. Yang irama itu paling belakang para sahabat. Berarti yang paling penting adalah makhraj dan tajwid. Kenapa itu paling penting Kak Mina? Karena ketika kita salah membaca Al-Quran ini, salah hurufnya satu pun, itu kita sudah salah arti. Yang artinya kita membedakan arti yang dalam Al-Quran ini semena-mena kita sementara sudah ada arti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita serius belajar dalam makhrajil huruf dengan tajwid. Nah, nanti ketika kita sudah selesai mempelajari makhrajil huruf, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tajwid para sahabat.
Tajwid itu seru. Banyak tajwid yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Baik para sahabat, kemarin juga kita sudah mempelajari tentang ha, kho, ja. Nah, berarti kali ini seperti yang saya jelaskan tadi itu mempelajari tentang sa dengan sya. Kenapa diulang kembali, Kak? Karena yang kemarin itu kita menekankan, kita memperkuat kepada huruf wa dengan za. Untuk kali ini kita memperkuat dengan huruf sa dengan sya. Biarkan lama, akan tetapi kita mencernanya cepat. Biarkan kita prosesnya lama, tapi kita mengerti. Paham? Berarti apa perbedaan sa dengan sya tadi? Sa tidak punya titik, sya punya titik 3. Cara bicara mengeluarkannya bagaimana? Sa jelas, sya agak luas, sya. Nah, begitu para sahabat. Mudah-mudahan dengan video ini para sahabat mengetahui perbedaan sa dengan sya. Baik, seperti biasanya kita masuk ke materi tanya jawab. Apa gunanya dibikin tanya jawab ini, Kak? Nah, setelah kami jelaskan, setelah kami kasih contoh, alangkah baiknya para sahabat untuk mencari contoh yang lain. Supaya apa? Supaya mengasah otak kita. Oh, berarti ini, contohnya ini, berarti ini. Itu tujuan kami melakukan tanya jawab seperti ini. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Seperti biasanya, siapa yang mengetahui, siapa yang dapat, boleh di komen di kolom komentar. Dan itu admin kami akan memprosesnya, akan memeriksanya apakah jawaban teman-teman itu benar. Nah, itu akan dipilih. Mudah-mudahan rezekinya itu selalu ke kita. Itu akan dipilih oleh admin kami. Baik. Untuk kaji kita pada saat ini adalah surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 17 sampai 20. Ingat nih para sahabat, nanti kalau memeriksa di rumah, ayat 17 surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Baik, kita baca ayatnya. Simak baik-baik para sahabat, karena ini adalah salah satu bukti bahwasanya sahabat menonton video ini. Dan jangan lupa rekam layar supaya ini bisa ditunjukkan kepada admin kami nanti sebagai persyaratan mendapatkan hadiah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin.
yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Nah itu para sahabat, itu adalah soal kita pada kesempatan kali ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Nah para sahabat, silahkan cek dalam Al-Quran ataupun dalam Android berapa di dalam ayat tersebut huruf sa dengan huruf sya. Huruf sa berapa, huruf sya berapa? Nah, sahabat yang tahu jawabannya silahkan komen di bawah dengan benar, dengan detail, supaya sahabat yang lain juga mengetahuinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan para sahabat. Nah, sebelum kita tutup kajian ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya dan sahabat yang lain banyak yang mengetahuinya. Untuk itu jangan lupa penuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari kami, yaitu like, share, dan subscribe, terutama tonton video sampai akhir. Baik para sahabat, mungkin materi kita pada kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah materi selanjutnya kita akan bahas tentang makhrajul huruf mulai dari A, alif sampai ya. Insya Allah para sahabat, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan siapa yang belum paham boleh ditanya di kolom komentar. Baik, apabila saya ada kata-kata yang salah dalam menjelaskan tadi, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.